Sandi Tumiwa ini melaporkan Dr. Richard Lee, ya, akun Dr. Richard Lee dan Dr. Richard Lee dan Marcel Radival terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE juga, pasal 27 ayat 3 junto pasal 45. Kenapa dibilang pelanggaran Undang-Undang ITE? Karena Marcel Radival pada saat podcastnya dengan Dr. Richard Lee yang beredar di media sosial juga dengan tegas dan lugas memastikan, seakan-akan dia hakim, memastikan bahwa siapa saja yang melihat, ya, ulama atau siapapun yang melihat jin, ya, yang mengaku melihat jin, maka dia Islamnya akan keluar dari Islam. Dipastikan akan keluar dari Islam, itu kata dia. Jadi dipertanyakan syahadatnya. Jadi enggak dipastikan keluar dari Islam. Bahasanya dipastikan keluar dari Islam. Nah, kata diperhatikan dipastikan keluar dari Islam inilah yang membuat Sandi Tumiwa kesal gitu loh. Lalu beliau melaporkan Marcel Radival dan Dr. Richard Lee. Kenapa? Karena ada kiai panutan beliau atau habib panutan beliau di Nahdlatul Ulama yang pidatonya atau ceramahnya atau tausiahnya itu mengatakan bahwa beliau pernah bertemu dengan jin, gitu loh, dengan kiai jin. Makanya beliau merasa tersinggung gara-gara ini efeknya menyebar kemana-mana. Ya udah kita laporin aja lah, gitu. Jadi laporan baru. Ya, intinya sih biar beredam ya. Jadi jangan berstatement yang dia tuh nggak tahu dan mendalami ilmunya. Kan banyak banget tuh dari kemarin-kemarin kan saya udah ngasih tahu. Saya simpatik loh. Pertama kali saya simpatik. Kedua, saya kasihan. Ketiga, saya jadi antipati. Yang sekarang saya gede banget sama dia, beneran. Makanya saya sekarang laporin hari ini. Saya langsung berangkat dari Serang langsung ke sini. Ya. Saya ngelaporin dia. Jadi laporan baru lagi. Yang pertama kan saya bilang oknum, kan itu. Saya simpatik kalau dia melakukan oknum, coba berusaha membongkar oknum. Tapi kan di sini ngomong gini, ada 5% yang baik, ya kan? Tapi yang 5% itu bisa membalikan dari yang 95%. Itu maksudnya. Ya kan mungkin. Jadi kalau kita bilang insya Allah 99%, sisanya 1% Allah, tapi Allah bisa membalikan semuanya. Ini maksudnya. Jadi jangan pernah kita bisa kesannya so tahu. Yang mengetahui itu Allah. Maha mengetahui itu Allah. Atau minimal ada rujukan lah dari apa sih, dari Imam Syafi'i atau hadis. Dasarnya itu kita ngomong ke tauhid. Tapi kalau ngomong syariat sudah diberikan ya. Iya. Apalagi Gus Silvan. Betul. Jadi, saya memposisikan diri saya seorang pembelajar. Saya nggak mau yang namanya sul adab atau memfatwakan atau memberitahukan suatu hal yang saya belum punya hak untuk mengucapkan itu. Ya kan? Walaupun umur saya seberapa nih, saya merasa malah saya mau bilang sama siapa tuh namanya? Sulap merah ya? Imamin saya deh. Imamin saya. Ayo, imamin saya aja. Saya sholat maghrib gitu. Tantangan berarti ini untuk sholat merah. Ya enggak, saya kan ngajak dia. Ayo, imamin saya. Ya. Sholat maghrib, ayo bareng-bareng. Kan dia seorang Islam yang sudah lama, saya baru 8 tahun kan? Iya. Itu aja dulu. Ya. Jadi biar belajar satu hal. Namanya apa? Modesty, kerendahan hati yang saya udah bilang sama Kanda kita. Di dalam sholat itu kita apa? Adab yang terbaik itu apa? Sujud. Itu artinya rendah hati lah. Baru netes viral sebentar aja begitu, udah gayanya udah paling hebat, paling tahu. Kita minta dia nyebutin oknum aja nggak mau. Sebutin oknum aja nggak mau. Dia tetap bersikukuh. Ini saya udah kesel loh. Saya udah pertama kali udah ngasih tahu dari oke nih orang yang asik juga ya. Kedua, kasihan ya nanti yang ada bakal heboh nih, bener kan? Jadi rame. Sampai akhirnya saya jadi antipati. Kenapa? Saya mendengarkan hal ini. Saya belajar sama kiai-kiai, ustaz-ustaz, ulama-ulama di Jawa, keliling saya. Ini orang-orang seperti ini malah ngomong seperti itu. Ini saya kesel pasti. Iya. Dan makanya karena kita orangnya taat akan hukum, saya serahkan ini kepada kuasa hukum saya. Diserahkan kepada pihak berwajib. Dan saya sangat menghormati hukum di negara ini. Dan saya yakin institusi akan menyelesaikan masalah ini dengan tepat dan transparan dan akhirnya mendapatkan tujuan baik bersama. Karena gini, dasarnya kenapa saya melaporkan ke sini Kanda Firdaus, satu, saya seorang mualaf. Saya belajar dengan kiai-kiai dan ustaz-ustaz yang mumpuni. Ya. Terus ada orang yang so tahu, mulai yang terkesannya yang paling tahu. Udah gitu menjustifikasi loh. Dan menjustifikasi. Apalagi ini masalah akidah loh. Iya. Saya 8 tahun saya belajar mempertahankan akidah saya dan keimanan saya sampai sekarang ini.
tapi ada orang seperti itu, wajar saya marah. Jadi bedanya begini ya, jadi bedanya kenapa dilaporkan oleh Sandi ini masuk? Karena Dr. Richard Lee podcastnya tidak berizin. Satu, dia bukan media, ya. Karena kalau dia media ada hak jawab, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999, ya. Dan dia tidak mempunyai legal standing untuk berbicara itu, ya, untuk bicara atau menjustifikasi orang lain. Nah, yang kedua, ya, mereka bukan orang yang diutus oleh negara untuk memberikan edukasi atau minimal dinas pendidikan atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu dulu. Harus ada surat sepotong sebagai alas hak dia untuk berbicara. Maka ketika tidak ada alas hak, nah inilah akibatnya. Selesai. Andai kan ada alas hak seperti media, dia ada pasal 3, pasal 4 untuk memperbaiki statementnya Marcel Radival. Tapi karena tidak ada, masuk nih barang. Locus tendinya, ya, locus delictinya, tempus delictinya, actus reusnya sudah memenuhi semua. Gitu loh. Jadi dari kacamata hikmah gimana Gus? Oh gitu. Jelaskan ya. Yang jelas tadi dari saudara Sandi Tumiwa itu Marcel mengatakan demikian tidak ada rujukannya. Imam Syafi'i pun tidak mengatakan keluar dari Islam, tapi hanya batal persaksiannya secara muamalah. Itu aja. Dan itu aja sih, nggak ada statement Imam Syafi'i mengatakan demikian. Keluar dari Islam itu tidak ada. Batal persaksiannya saja, sama seperti yang dimaksud oleh saya. Ini memelintirkan fatwa Imam Syafi'i, naudzubillah min dzalik, dipastikan keluar dari Islam alias murtad. Nah itu kan orang-orang yang nggak begitu akhirnya dimurtadkan gitu kan. Padahal Imam Syafi'i nggak mengatakan demikian gitu. Apa si Marcel salah dulu? Ya kita paham lah punya dia siapa kan. Saya belajar sama kiai-kiai, ustaz-ustaz, ulama-ulama di Jawa, keliling saya. Ini orang-orang seperti ini malah ngomong seperti itu. Ini saya kesel pasti. Iya. Dan makanya karena kita orangnya taat akan hukum, saya serahkan ini kepada kuasa hukum saya untuk diserahkan kepada pihak berwajib. Dan saya sangat menghormati hukum di negara ini. Dan saya yakin institusi akan menyelesaikan masalah ini dengan tepat dan transparan dan akhirnya mendapatkan tujuan baik bersama. Itu aja, biasa saya semuanya, biar tenang semuanya. Kita ngejalan kehidupan kita masing-masing. Tujuan cuma itu, Pak. Saat berita ini viralnya udah lama, apa Bang? Apa? Viralnya udah lama berita kasusnya Marcel ini mengatakan. Karena beliau baru sekarang lihat ini, yang lihat videonya, video itu beredar. Karena gini, kan saya belum... Baru sekarang lihat videonya dibandingkan dengan video yang lain. Saya kan kemarin kan di mana? Di Gunung kan? Saya kan di sana. Karena saya baru tahu, kan banyak sekali ucapannya dia kan. Tapi yang ini yang paling saya kesel. Kenapa ini masalah akidah loh? Ya, ini masalah akidah. Jangan bilang kita ini Islam kalau kita nggak usah apa namanya? Betul. Sakit, ini sakit loh sebenarnya. Sabar. Jadi kamu gantian. Jadi selain masalah dipastikan statement dia barang siapa melihat jin dipastikan keluar dari Islam, kita juga ada tambahan lagi sebenarnya, yaitu melecehkan azimat waktu di Solo kejadiannya di sebuah ormas Islam lah ya. Padahal azimat ya Marcel. Padahal azimat 4 madhab itu membolehkan untuk hukum azimat, tapi dia melecehkan seolah-olah jadi bahan mainan segala macam. Ini apa? Dan yang paling inti, kenapa kehadiran kami kenapa tetap masih semangat sampai hari ini? Kita kembali ke sejarah Indonesia tahun 90-an akhir dengan adanya kasus pembantaian guru-guru ngaji yang difitnah sebagai dukun santet. Bukan masalah percaya apa gaib dia masalahnya dia nggak paham tentang penjelasan tentang gaib itu bagaimana. Saya mengambil laporan ini dengan locus tendinya atau ada sesuai dengan locus delicti dan tempus delicti. Ya, tempus yang terpenting. Karena setiap waktu Marcel itu ngomongnya meningkat. Hari ini ngomong A, besok ngomong ini, klarifikasi besok ini A ya. Jadi kita udah sebodoh amat lu mau ngomong apa ke besok sekarang yang penting udah ada actus reusnya. Itu maksud saya. Jadi dia lagi. Ya kan? Jadi menggiring opini seakan-akan orang yang keluar dari Islam itu orang yang percaya lihat jin itu adalah orang yang keluar dari Islam. Dipastikan keluar dari Islam. Awalnya Satu di sini di satu konten dia bilang trik. Yang mana sih? Di satu konten dia bilang apa? Itu. Dia mendukung. Halo. Ya kan? Di sini juga saya benar-benar kesel karena makanya itu yang bikin saya gedap. Karena apa? Nanti jadi dengar masyarakat apalagi generasi muda ini yang perlu wawasan yang tepat ya. Iya. betul. Ya kan sharing yang benar saya kan bilang edukasi kali itu. Iya, betul. Iya. Sharing yang benar supaya akhirnya oh begini tuh ilmunya. Oh wawasannya seperti ini toh. Iya. Ya kan tinggal mereka mau milih mau jalani atau tidak.
di dalam ilmu-ilmu yang diberikan atau di-sharing di sebuah konten kan itu tujuannya. Bukan diajak atau digiring atau dibawa untuk akhirnya mempercayai konten-konten Ya. tersebut. Harusnya kan kalau memang dia berbicara edukasi, walaupun dia nggak punya legal standing, minimal beradab lah, bahasanya yang santun, gitu loh, bahasanya yang santun. Itu waktu pas Yang- saya ngomong pas lagi enak, Ah, lagi media kasihan iya. kan, pakailah adab ya kan, adab. pakailah baik-baik sopan santun. Oh sekarang saya malah jadi nggak sopan santun dalam hal ini gitu loh. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.